Riana memejamkan erat matanya. Ia berjalan cepat, mengikuti kemana kakinya membawa. Dinginnya angin yang berhembus serta jalanan berbatu yang menanjak tidak mengurangi kecepatan Riana menaiki tangga ke arah patung Garuda dan lanjut menuju area patung Dewa Wisnu. Di sana, di ketinggian itu, di depan kerlip lampu di kejauhan, Riana menumpuk tubuhnya dengan kedua tangan pada pagar pembatas dan membiarkan bening hangat itu tumpah bebas. Kamu pikir Erik benar-benar mencintaimu? Dasar munafik, bodoh. Kamu itu tidak lebih dari wanita simpanan dan pelakor. Kamu tidak lebih dari wanita pemuas nafsu Erik, simpanan yang sewaktu-waktu akan dibuang. Bahkan orang tua atau keluarga kamu tidak punya. Kamu itu tidak nyata, kamu semu. Siapa yang mau bersama dengan orang aneh sepertimu? Dasar bodoh. Riana memejamkan erat matanya. Ia meremas kuat rambutnya dan menggeleng, berharap suara Elena yang terus terngiang di telinganya segera pergi. Tapi suara itu justru kian mengaung, tidak mau beranjak. Enggak, aku bukan simpanan. Enggak, raung Riana di tengah isakannya. Wanita itu berjongkok. Ia membenamkan wajahnya di balik lututnya, seraya terus menggeleng dan meremas rambutnya. Aku bukan pemuas nafsu, bukan. Kilasan malam pertama ia dengan Erik. Ketidakmunculan laki-laki itu kembali ke kampus. Setelah kejadian malam itu, lalu pernikahan diam-diamnya, satu persatu mulai melayang bagai roll film di hadapannya. Pengumuman pertunangan Erik dan Xianli saat mereka belum resmi bercerai, saat Erik melamarnya beberapa minggu yang lalu, serta kabar pernikahan Erik yang akan segera berlangsung bulan depan, bergantian muncul yang menambah sakit di dalam dadanya. Mama, aku bukan wanita seperti itu. Bukan, Ma. Aku tidak punya apa-apa, tapi aku punya mama. Aku nyata. Tangis Riana sesegukan. Selama beberapa waktu Riana masih dalam posisi duduk bersimpuh dan meratap. Tak, tak, tak. Bu Trisa. Riana terdiam. Suara asistennya menyadarkannya. Ia pun segera menghapus jejak basah di wajahnya dengan punggung tangan lalu berdiri. Bu, ya Allah, akhirnya ketemu juga, seru Nisa sambil terengah dan menghampiri Riana. Riana berbalik dan memaksakan tersenyum. Sorry, Riana tidak sanggup menyelesaikan kalimatnya. Suaranya terdengar serak dan tenggorokannya terasa kering. Nisa mengelurkan botol air mineral di tangannya kepada Riana. Matanya menatap sendu atasannya yang jelas terlihat kalau baru saja menangis. Bu, ucapan Bu Elena jangan diambil hati. Yang sabar ya, Bu, ucap Nisa memberikan penghiburan. Riana menarik sedikit sudut bibirnya dan mengangguk. Maaf, aku sudah bikin kamu khawatir. Ayo kita balik. Acara Asian Top Model itu berlangsung lancar. Riana yang diundang sebagai juri tamu pun dapat memberikan komentar-komentar tentang penampilan para kontestan dengan sangat baik, seolah tidak terjadi apapun sebelumnya. Selesai acara, Riana segera mengajak Nisa kembali ke hotel. Ia lantas mengganti pakaiannya setelah bercengkrama dengan seseorang di telepon. Waktu hampir menunjukkan pukul 11 malam. Saatnya Riana keluar dari kamarnya dan masuk ke dalam lift. Tanpa disadari Riana, sebuah lift lain yang berada di sisi lift yang ia naiki terbuka dan memunculkan Elena. Trisa, mau kemana dia malam-malam begini? Pakai bawa tas lagi? Gumam Elena curiga seraya melihat jam yang melingkar di tangannya. Dia segera menekan tombol lift untuk mengejar Riana, namun walau hampir 3 menit menunggu, tidak ada satupun dari 3 lift yang berisian itu segera terbuka. Sial, umpat Elena. Sementara itu Riana yang sudah berada di lantai 9 berdiri menatap pintu kayu di depannya dan menghela napas panjang. Tok-tok. Riana menggeret kopernya menuju resepsionis dan mengurus proses check-out-nya. Tidak lama Nisa terlihat menyusul Riana sambil menguap dan berjalan malas. Ibunda Evan itu menghela napas dan menggeleng saat melihat sang asisten yang seperti kurang tidur. Nis, tidur jam berapa semalam? Tanya Riana seraya menarik lagi kopernya menuju pintu keluar. Jam 2, Bu. Hai, aku kan sudah bilang kita check out jam 6. Maaf, Bu, saya belum pernah ke Bali, jadi ya udah ayo. Taksinya udah datang, ajak Riana.
Keduanya berjalan menuju pintu keluar dan memberikan koper mereka kepada sopir taksi yang sudah menunggu. Pagi-pagi udah seger aja nih, yang semalam tenaganya masih kurang besar sepertinya. Mendengar suara familiar, Riana hanya berpaling sekilas dan kembali melihat sopir yang sedang menata koper di bagasi. Udah mau pulang? Bayaran kurang. Ketika suara itu semakin dekat, Riana akhirnya memutar tubuh dan menatap datar wanita di hadapannya itu. Elena, aku tidak tahu apa maksudmu, tapi aku punya sesuatu untukmu, sangat menarik. Aku yakin kamu akan menyukainya. Elena mengangkat alisnya, ia mendengus dan menatap remeh Riana. Oh ya, kamu tahu apa yang aku suka? Aku suka kalau kau jatuh. Tahu kenapa? Karena dengan begitu, kamu tidak akan bisa sombong lagi. Riana melengkungkan bibirnya, ia mengangguk dan mengeluarkan ponselnya. Aku akan mengirimnya sebentar lagi. Bye. Pamit Riana seraya melambai dengan ponsel di tangannya. Elena mengerutkan alisnya menatap Riana yang masuk ke dalam taksi beserta asistennya itu. Apa maksudnya? Gumamnya. Sementara itu di dalam taksi, Riana mulai mengetik sesuatu di ponselnya. Senyumnya terlihat tidak padam setiap kali Nisa melihatnya. Bu, ibu sepertinya lagi good mood, ya? Riana yang sedang menunggu panggilan terhubung menoleh. Dia memajukan bibirnya lalu tersenyum penuh misteri. Ya, begitulah. Halo, ucap Riana setelah mendengar suara di speaker ponselnya. Terima kasih ya, aku sudah kirim PI-nya ke rekeningmu. Thanks again, bye. Riana menutup sambungan teleponnya dengan wajah berseri yang menambah rasa penasaran di hati Nisa. Bu, bagi-bagi dong kalau ada yang bikin happy, rengek Nisa. Riana menaikkan alisnya, ia terkekeh melihat rengekan Nisa. 7 jam yang lalu. Tok tok tok. Ceklek. Oh, Trisa, akhirnya kamu datang juga. Sambut seorang laki-laki parubaya sambil menarik tangan Riana untuk masuk ke dalam kamar, menutup pintu dan segera memeluk erat mantan istri hari itu. Riana mengeratkan giginya menahan rasa mual yang menyerang hingga. Tunggu. Riana memegang tangan laki-laki itu yang hendak menyentuh bokongnya. Ia lalu mendorong tubuh pria yang hanya memakai jubah mandi itu menjauh. Ada apa? Apa kau mau membatalkan perjanjian? Kau tahu akibatnya kalau... Pak Irwan, bukan begitu, hanya saja saya tidak suka wangi parfum Anda. Saya mual menciumnya. Dalih Riana seraya menutup hidungnya. Irwan mengerutkan alis, ia mulai membaui jubah mandinya. Tapi ini bau jubah mandinya. Kalau begitu bagaimana kalau aku lepas saja sekalian? Stop, seru Riana. Ia merangsek pikirannya untuk mencari alasan. Ia tidak akan membiarkan laki-laki itu berbuat seenaknya kepadanya. Walaupun Anda melepasnya, wanginya masih akan tertempel di badan Anda. Bagaimana kalau Anda mandi lagi? Irwan mendengus. Ia melihat Riana dengan sorot curiga. Pak Irwan, saya tidak akan pergi. Kalau saya pergi, Anda tidak akan menghentikan pemberitaan miring soal saya, bukan? Karena itu pergilah mandi dulu. Saya akan menunggu Anda di sini sekalian ganti baju. Irwan memicing, mencoba meyakinkan diri bahwa Riana tidak membohonginya, tapi kemudian ia manggut-manggut, percaya akan perkataan Ibunda Evan itu. Ia tersenyum dan melangkah mendekati Riana, namun dengan cepat Riana menyingkir dan menutup mulut serta hidungnya. Oke, aku mandi. Irwan bergegas ke kamar mandi, mendengar suara pintu kamar mandi yang tertutup, wajah Riana seketika berubah. Ia segera meraih tasnya dan mengambil gawai, lalu menulis sesuatu di cat pribadinya. Ia pun menaruh obat ke dalam botol wine dan gelas Irwan yang isinya sudah berkurang. Untuk meyakinkan Irwan, Riana lantas membuka oversize kemeja dan celana jeans yang ia pakai hingga tersisa sebuah lingerie satin satu tali berwarna merah. Walau modelnya sederhana, tapi terlihat sangat cantik di tubuh indah wanita itu. Sebuah tatapan sinis dan tajam ia arahkan pada pintu kamar mandi setelah selesai dengan semua yang ia lakukan. Ceklek. Irwan yang baru saja keluar dari kamar mandi terpaku di tempatnya. Dia benar-benar terkesima melihat tubuh molek Riana dengan pakaian minim berwarna merah menyala itu. Riana yang duduk di sofa dekat jendela sembari meminum wine-nya
hanya melihat Irwan sekilas, lalu kembali melihat pemandangan malam untuk menghilangkan rasa gugup, cemas, sekaligus kegeramannya. Wow, kau benar-benar luar biasa, Teresa. Puji Irwan seraya berjalan mendekati Riana hanya berbekal celana boxer. Riana memasang wajah datar, walau pemandangan di depannya hampir saja membuatnya muntah. Laki-laki yang seharusnya ia panggil paman itu tidak ubahnya seperti PK alias penjahat kelamin yang ingin sekali ia garuk dan lempar ke dalam pembuangan sampah. Bagaimana kalau kita mulai sekarang? Ujar Irwan. Ia mendekat sambil menggosok-gosokkan tangan dan menjilat bibirnya. Riana mengangkat tangannya. Ia memperlihatkan gelas wine di tangannya pada Irwan, lalu menyesapnya. Kita minum wine dulu, ini wine mahal. Tunggu setelah wine ini habis. Irwan berhenti di tempatnya. Ia lantas mengangguk dan menempatkan dirinya di sofa single yang lainnya yang ada di seberang Riana. Baiklah, kalau begitu kita habiskan wine-nya. Ucap Irwan sambil terkekeh senang. Riana mengangkat lagi gelas wine-nya dan meminumnya. Ia melihat lagi keluar jendela berpura-pura tidak peduli pada laki-laki tua itu. Irwan meminum wine-nya, matanya terus tertuju pada Riana, hingga tidak ada sedikit pun merasa curiga. Ia kembali mengisi gelasnya yang telah kosong dan menenggaknya. Satu yang ada di dalam pikirannya saat ini. Wine habis dan ia bisa menikmati Riana. Ya, minumlah, habiskan, batin Riana. Tidak berapa lama, biar. Gelas di tangan Irwan terjatuh. Botol wine masih tersisa setengah, tapi matanya terasa berat dan kepalanya berputar-putar. Pak Irwan, ada apa? Irwan menggeleng. Ia terkekeh dan berusaha mengangkat tubuh bagian atasnya agar kembali tegak. Aku tidak apa-apa. Aku masih kuat. Riana mengangguk. Ia lantas berdiri dan berjalan menuju pintu. Teresa, mau kemana kamu? Aku ke kamar mandi sebentar, seru Riana. Ia menoleh dan melihat bagaimana laki-laki tua itu sudah tidak mampu lagi mengangkat tubuh bagian atasnya dan terkapar di meja. Senyuman sinis terbit di bibir Riana. Ia lantas membuka pintu dan memberikan kode kepada beberapa orang bertopi yang sudah berdiri di depan kamar Royal Suite itu untuk masuk. Bob, hati-hati, jangan lihatin wajah kalian, oke? Ujar Riana setengah berbisik kepada 4 orang laki-laki yang ada di depannya. Jangan khawatir, Kak. Sekarang Kakak ganti baju aja. Sisanya biar aku urus, sahut laki-laki bernama Bobby itu. Riana tersenyum dan mengangguk. Thanks, aku serahin semuanya ke kamu kalau gitu. Bobby memang benar-benar mengurus semuanya. Foto-foto bagaimana Irwan berusaha mencium bibir seorang laki-laki berkumis. Foto saat ayah Dimas itu menelungkup dengan wajah tepat di bagian sensitif seorang pria yang sedang duduk bersandar di kepala tempat tidur dan sama-sama tidak berpakaian, serta tangannya yang memegang senjata 2 pria lain di kedua sisinya. Sangat jelas diterima Riana subuh itu. Bu! Riana tersentak kaget. Ia melihat asistennya yang menatapnya penuh tanda tanya. Gak apa-apa, hanya saja aku tadi terima kabar soal anakku, dalih Riana. Oh, saya kira apaan? Riana kembali melihat ponselnya. Ia bisa membayangkan reaksi Elena saat menerima foto-foto mesum ayahnya bersama 4 pria itu. Di tempat lain, Evan, ayo makan, nanti kamu bisa sakit, nak. Evan bergeming. Ia kembali menaikkan selimut dan menutupi tubuh kecilnya itu. Nah, bagaimana kalau telepon ayahmu dan tanya langsung padanya? Bujuk Diana lagi seraya menyingkap selimut Evan. Tidak, dia pembohong, seru Evan. Bibirnya gemetar karena tangis yang tertahan. Sayang, ayahmu juga besar dalam asuhanku. Aku tahu bagaimana sifatnya, tapi berbohong bukanlah salah satunya. Lalu kenapa? Kenapa dia mau menikah dengan tante jahat itu? Aku tidak suka. Suka tidak suka, ayahmu akan menikahinya.